Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Restu, hari ini kita akan melakukan restorasi kasus kelolaan pasien yang sudah Restu kelola ya, di ruang Nusa Indah ya. Nah, boleh Restu jelaskan ya, presentasikan asuhan keperawatannya seperti apa yang Restu dapat. Sebelumnya Restu mengambil kasus atau dikirimkan oleh CA-nya kasus yaitu tentang gangrene of foot di diabetes mellitus. Jadi pasiennya atas nama Tuan S, umur 73 tahun. Klien mengeluhkan nyeri, riwayat penyakit sekarangnya. Klien mengeluh nyeri dirasakan di area kaki sebelah kiri di punggung kakinya. Klien terdapat luka, nyerinya itu skalanya 4, terus nyeri dirasakan ketika klien bergerak atau lukanya atau area kakinya terkena oleh perawat atau tangan atau digerakkan. Terus nyerinya tidak terasa saat klien tidak mencoba untuk menggerakkan kakinya. Setelah itu nyerinya terasa nyut-nyutan dan seperti ditusuk-tusuk. Udah gitu di hasil pengkajiannya, pemeriksaan fisiknya terdapat gangguan di sistem tubuhnya karena klien memiliki luka di area kaki sebelah kiri di punggung kakinya. Luka yaitu luka gangren diabetes mellitusnya grade 2 dan klien juga terpasang alat NPWT yaitu negative pressure wound therapy dipasang setelah tindakan operasi seperti itu Bu. Untuk cek hasil gula darahnya di laboratorium gula darahnya tinggi Bu. Gula darahnya tinggi Iya, berapa Bu. ya? Ada di sini dicatat. Oke, ini ya 161 ya. Iya. Oke, jadi tadi tuh si pasiennya dia DM ada luka gangrennya di Area kaki sebelah kiri, punggungnya Bu. punggung kakinya Iya. sebelah kiri. Oke, kondisinya tadi grade-nya grade 2 terpasang NPWT. NPWT. Karena ada pusnya Bu, jadi terpasang itu. Oke. Nah, setelah itu yang lainnya ada lagi yang didapatkan dari hasil pengkajian selain luka gangren? Ada sih Bu di area ini penginderaan, klien kesulitan dalam membaca karena katanya sudah tidak jelas karena usia klien, mengingat usia klien juga umurnya udah 73 tahun, jadi kurang jelas gitu Bu ketika membaca. Oke, memang pakai kacamata tidak klien? Tidak, katanya tidak. Oke. Berarti ada hubungannya nggak dari penyakit dia DM itu ke area mata, ada nggak? Kenapa apakah bisa jadi penyebab buram itu dari penyakit DM itu? Kalau di teori sih kayaknya bisa jadi Bu, bisa jadi memicu matanya itu nggak bisa terlalu jelas melihat tuh, bisa jadi karena gula darahnya yang tinggi. Oke. Nah, terus diagnosa perawatannya nih yang Restu ambil apa saja pasien tersebut? Ada nyeri akut berhubungan dengan agen cedera biologis, adanya luka gangrennya Bu. Oke, ada satu. Yang kedua apa? Yang kedua ada kerusakan integritas kulit dan jaringan berhubungan dengan gangguan metabolik, adanya hiperglikemi. Oke. Nyeri akut nih, alasannya kenapa sih data yang mendukungnya apa DSDO-nya? Kenapa Restu ambil? Data subjektifnya, klien mengeluh nyeri dirasakan di area luka kakinya, daerah kakinya yang terdapat luka, nyeri dirasakan saat klien bergerak, nyeri tidak dirasakan saat klien tidak bergerak dengan skala 4. Lalu DO-nya terdapat luka di area punggung kaki klien sebelah kiri, terus klien tampak meringis saat digerakkan atau saat saya coba sentuh belakang kakinya. Skalanya 4. Oke. Nah, di sini Restu mungkin ada kesalahan ya. Di sini DS-nya di sini DO-nya nih, DO-nya dengan skala nyeri 4. Nah, skala nyeri tadi kan harusnya apa itu? Oh, di Data subjektif ya. Jadi nanti yang data PQRST yang tadi di depan ya tentang nyeri itu. Nah, itu termasuk PQRST itu datanya data subjektif atau data objektif? Subjektif ya. Berarti itu semua di data subjektif semua. Nah, berarti untuk DO-nya apa saja nih untuk mendukung diagnosa nyeri akut? Adanya luka. Oke, ada Terus luka. dicoba disentuh, klien merasakan nyeri, disentuh kakinya, Disentuh. ya meringis. Oke. Gitu. Oke, apa mungkin serta nama dengan tanda-tanda vital? Oh iya, tanda-tandanya belum dimasukin Ya. di situ. Jadi nanti ini nyeri akut nanti Restu ini sumber dari mana? Ngambilnya DKI atau Nanda. Nanda? Nah, dari Nanda nanti kita lihat tadi faktor-faktor yang mendukungnya apa saja.
ya apa kan ada ininya nanti sesuai nggak dengan data yang ada di pasien gitu ya, ini berarti nanti diperbaiki lagi. Baik. Oke, untuk etiologinya, nah kenapa sih bisa sampai nyeri itu munculnya seperti apa? Ya, jadi di sini Bu ada kerusakan di pembuluh darah klien karena terjadinya hiperglikemi atau peningkatan gula darah. Lalu ada trauma langsung atau cedera sehingga karena adanya glikemi kan biasanya pasien susah untuk sembuh ya kalau ada cedera atau luka. Lalu semakin melebar, jadi terjadilah kerusakan jaringan dan ruptur permukaan kulit. Setelah itu terjadilah ulkus atau gangren dan muncul persepsi nyeri, lalu terjadilah nyeri. Oke. Nah, ya dari sini juga dari ulkus kenapa langsung ke persepsi nyeri itu juga ada ininya lagi ya, agak jalurnya lagi ya, ada tambahan lagi. Jadi nggak tiba-tiba gangren langsung ada nyeri. Kan persepsi nyeri timbul karena ada apa-apa, ada rangsangan ke saraf nyerinya, sabut nyeri. Itu dijelaskan juga ya kenapa sampai bisa nyeri. Itu ya untuk etiologi ditambahkan kembali. Nah, untuk ini kerusakan integritas kulit ini apa saja data yang mendukungnya? Ya, klien mengeluh adanya luka kaki dan baru dioperasi. Ini operasi hari berapa? Hari pas restu kaji hari pertama Bu. Jadi setelah operasi. Kemarin operasi, ini besoknya kaji. Oke. Jadi post Post-op hari pertama ya nanti Ya. ditulis di situ ya. Post-op hari pertama. Terus apa? Terus DO-nya terdapat luka, terus di punggung kaki, terus klien menggunakan alat NPWT tadi, terus klien juga setelah operasi. Jadi baru setelah operasi. Baru operasi. Ya. Oke, itu aja ya. Ada lagi ya. Oke, mungkin bisa dijelaskan juga kondisi lukanya tadi. Kan tadi di pengkajian ada ya di depan tentang dia grade 2, terus ada pusnya gitu ya. Terus kalau bisa luas lukanya berapa sentimeter. Nah, itu ya kan untuk mendukung diagnosa kerusakan integritas jaringan kulit ya. Integritas kulit. Jadi tambahkan spesifik tentang lukanya di sini di data objektifnya. Ya, ini jadi masih kurang. Jadi mungkin saya nyari apa sama. Nah, intervensinya nih, perencanaannya Restu merencanakan apa saja untuk pasien ini? Untuk nyeri pertama. Untuk nyerinya Bu? Ya. Untuk nyerinya, Restu yang pertama itu mengkaji skala nyerinya, nyerinya secara komprehensif, kayak nyerinya dirasakan seperti apa, skalanya bagaimana, kayak gitu. Terus penanganannya sebelum ke terapi analgetik dilakukan terapi relaksasi dan distraksi terlebih dahulu. Baru setelah itu berkolaborasi dengan farmasi dan dokter untuk pemberian obat analgetik itu sendiri. Nah, sebelumnya mungkin ya tujuan dan kriteria hasilnya seperti apa pada diagnosa nyeri akut ini? Klien mampu mengontrol nyerinya, terus nyerinya skala nyerinya berkurang. Udah gitu kliennya mampu menangani nyerinya sendiri. Mampu mengontrol nyerinya gitu ya? Sendiri gitu Bu, mandiri gitu. Nah, kalau implementasi yang sudah dilakukan apa saja untuk diagnosa nyeri ini? Diagnosa nyerinya untuk penanganannya Restu baru ini Bu mengkaji nyerinya kayak gimana, seperti apa, dan klien mampu menjawab nyerinya yang dirasakan seperti apa, bagaimana skalanya berapa. Sudah itu Restu memberikan intervensi yang teknik relaksasi dan distraksi, dan klien melakukan teknik itu saat nyeri datang atau saat nyeri timbul, dan klien mampu gitu merealisasikan intervensi yang sudah diberikan. Jadi setelah itu relaksasi nafas dalam ya? Iya, relaksasi nafas dalam. Terus ada apa lagi yang sudah dilakukan selain itu? Selanjutnya pemberian obat, dan step itu juga dilihat ternyata klien didapatkan obat yang untuk menangani nyerinya itu sendiri. Obatnya apa itu? Ada jadi obatnya diberikan paracetamol. Ada di depan untuk pemberian. Ada data ini ya? Ada pemberian obatnya. Oke, paracetamol 4 kali 750 mg. Ini apa bentuknya apa? Oral per orang. Oke. Nah, terus apalagi selain itu, selain pemberian obat analgetik? Udah baru sampai itu soalnya kan pemberian itu cuma 2 hari itu intervensinya, karena kan sembuh pindah lama juga gitu. Jadi intervensinya belum masalahnya belum teratasi, kapasitas juga masih ada, sayangnya udah. Gitu.
Jadi setelah dilakukan fermentasi, nah dievaluasinya jadi seperti apa hasilnya? Dikaji kaliannya bagaimana rasa nyerinya masih terasa atau Nyerinya belum, gimana? ternyata masih terasa, Belum masih terasa, berkurang. belum Oke. berkurang karena Terus? memang terus udah sih Bu, kayak gitu untuk nyerinya mah masih terasa. Masih terasa. Ya. Tapi pasien mampu ini. Mampu, oh ya, klien mampu merealisasikan apa yang sudah diintervensikan. Oke, seperti apa? Jadi pasien mampu untuk Menarik nafas dalam sebelum dikasih obat kan, sebelum pemberian obat kan bisa ada jadwal pemberian obat Bu. Nah sebelum itu dan ketika klien merasakan nyeri, klien mampu merelaksasikan teknik relaksasi nafas dalam itu. Terus mengkaji nyerinya juga masih pertama, klien mampu menjelaskan itu semua. Jadi yang berhasilnya tujuan yang hanya tercapainya adalah klien mampu melakukan relaksasi nafas dalam ya, sama mengontrolnya. Yang mengontrol nyerinya. Tapi untuk skala nyerinya itu belum berkurang ya. Nah kalau misalnya nanti pasiennya masih ada nih, nah rencana tindak lanjutnya mau seperti apa nih pada pasien tersebut? Rencana tindak lanjutnya ya melanjutkan intervensi yang belum terrealisasikan Bu. Ya apa contohnya? Contohnya pemberian obat mungkin lebih dinaikkan lagi kalau misalkan pasien belum masih merasakan nyeri yang hebat. Dosis itu kan sebenarnya kalau dosis hubungannya nanti dengan etis dokter ya. Jadi kayak mungkin tambahin bisa teknik relaksasinya kan ada yang lain macam-macam ya. Distraksi mungkin ya Bu, distraksi. Ditambah distraksi seperti itu. Ya, nah karena nyeri juga ngaruh juga ke keadaan lukanya ya. Iya. Oke, itu mungkin nanti ini ada yang perlu diperbaiki lagi ya tentang asuhan keperawatannya tadi, terutama di masa tadi ya analisa datanya ya, data DSDO-nya jadi masih banyak yang tertukar ya, terus banyak yang belum lengkap juga tidak sesuai dengan hasil pengkajian gitu. Jadi di pengkajiannya sudah ada datanya tapi tidak dimasukkan ke sini gitu. Jadi harus sinkron ya antara data DSDO dan pengkajian yang diawali itu. Ya, sama tadi mungkin yang intervensi juga ya. Saya tambah lagi ya tentang yang nyerinya ya. Itu oke. Nah ini mungkin ada kurang sedikit itu. Nah setiap tindakan Restu tidak menuliskan jamnya ya. Jamnya hanya tanggalnya aja Ibu ya. Hanya tanggalnya saja. Jadi ditulis satu tindakan ya berarti satu waktu jamnya. Ya. Lalu untuk swabnya itu tanggal berapa? Ininya dievaluasinya ya untuk evaluasinya. Ya, oke seperti itu aja. Nanti ya itu diperbaiki lagi untuk kasusnya ini ya. Ya baik Bu. Terima kasih Ibu. Sama-sama.